Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin dari Fiansa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura. Maksud saya pada slide kedua, latar belakang munculnya penerjemahan Al-Quran. Awalnya pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat, Al-Quran belum diterjemahkan karena umat Islam pada saat itu masih menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama. Namun ketika Islam mulai menyebar ke wilayah non-Arab, muncul kebutuhan untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran kepada masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab. Meski begitu, para ulama tetap berhati-hati dalam proses penerjemahan karena dikhawatirkan dapat mengubah atau menggeser makna asli Al-Quran. Upaya penerjemahan pertama dilakukan dalam bahasa Persia pada masa dinasti Samaniyah sekitar abad ke-10 Masehi. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan penerjemahan ini adalah Syah Waliullah Al-Dahlawi yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia dan Urdu agar lebih mudah dipahami masyarakat setempat. Lanjut pada slide kedua, yaitu perkembangan penerjemahan Al-Quran di dunia Barat. Proses penerjemahan Al-Quran di dunia Barat pertama kali dilakukan oleh Robert Outcaston pada tahun 1143 Masehi ke dalam bahasa Latin, namun dilakukan dengan motif polemik atau mempertentangkan. Memasuki abad ke-8 dan 19 Masehi, penerjemahan mulai dilakukan secara akademis oleh para orientalis, misalnya Georges pada tahun 1734. Baru pada abad ke-20 mulai muncul penerjemah muslim seperti Victor, Yusuf Ali, dan Muhammad Asad, sehingga hasil terjemahan menjadi lebih objektif dan mendekati pemahaman Islam. Di era modern, bermunculan terjemahan baru seperti kayak Mas Abdul Halim dan Tarif Khalidi, dengan pendekatan yang lebih komunikatif, konseptual, dan mudah dipahami. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu sejarah penerjemahan Al-Quran di Indonesia. Di Indonesia, tradisi awal pemahaman Al-Quran dilakukan melalui penjelasan makna di pesantren menggunakan bahasa daerah dengan aksara Pegon yang disebut makna gandul. Penerjemah selengkap pertama kali dilakukan oleh Mahmud Yunus pada tahun 1938. Kemudian pemerintahan Indonesia resmi untuk membentuk tim penerjemah Al-Quran melalui Departemen Agama pada tahun 1965 yang menjadi dasar terjemahan resmi Kementerian Agama hingga saat ini. Pada era Orde Baru hingga Reformasi muncul banyak karya tafsir seperti Tafsir Al-Azhar, karya dari Buya Hamkah, dan Tafsir Al-Misbah, karya dari Quraish Shihab. Saat ini terjemahan Al-Quran sudah tersedia dalam berbagai bahasa daerah dan juga dalam bentuk digital. Contohnya seperti aplikasi Quran Kemenak. Baik, cukup sekian penyampaian malam ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.